Jadi seperti ini ya. Nah, ini memang cukup merangsang busa juga, merangsang busa dari sabunnya ya. Nah, ini lumayan berbusa dan jadi nyaman. Ada suara kesat-kesat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kere Hore, dan kali ini kita ada lagi di segmen None episode kedua ya. Jadi None ini adalah tempatnya kita untuk membahas barang-barang non elektronik yang kita beli. Kali ini kita ada beli barang 5 barang tepatnya. Semuanya non elektronik dan semuanya murah meriah. Jadi total pembeliannya untuk None kali ini adalah Rp50.000. Kita beli di ini ya, di Tokopedia. So dengan Tokopedia kita 50.000 dapat gratis ongkir 40.000. Jadi buat kami yang tinggal di Sumatera, ini cukup membantu sekali. Kita cukup bayar ongkir Rp8.000. Video ini tidak di endorse, namun kita sangat suka dengan pola diskonan dari Tokopedia. Barang apa saja? Langsung saja kita unboxing kotak ini. Oke, ini dia kotaknya. Alamatnya kita tidak perlu bahas karena itu tidak penting. Sekarang kita langsung bongkar saja ya kotaknya. Ini kotaknya sederhana, harga dari barang-barangnya padahal cuma 50 ribuan. Kita nggak tahu ya sebenarnya seller tuh untuk jual barang murah seperti ini apakah untung nggak sih? Nah, apapun itu, kita sudah terima barangnya kali ini. Ada 5 barang ya. Kita mulai dari barang yang pertama. Ini adalah car mount the ventilation. Jadi kalau teman-teman lihat bentuknya, ini adalah penjepit HP. Kemudian si HP-nya atau penjepit ini kita tempelkan di kisi-kisi AC mobil ya. Ini simple dan cukup berguna. Harga dari barang ini adalah, barang sekecil ini kita dapat dengan harga Rp6.000. Kita lihat kondisinya teman-teman ya. Ini tadi dusnya sudah agak terbuka. Namun untuk barang seharga Rp6.000, kita lihat dusnya cukup oke ya. Di bagian atasnya ada tulisan car mount the ventilation. Kemudian ini gambar siluet dari produknya. Di bagian bawah dia support untuk MP4 player. Ini jadul sekali ya. Support untuk mobile phone, PDA, PSP, dan GPS. Kalau teman-teman pakai GPS ya. Di sebelah kiri tidak ada apa-apa, sebelah kanan juga tidak apa. Di bagian belakang ada contoh pengaplikasiannya di kisi-kisi AC mobil. Kita langsung saja lihat isinya. Oke, sesuai harganya ini sederhana sekali ya teman-teman ya. Kalau lihat kemasannya ini agak kotor. Kita nggak tahu kotornya kenapa. Semoga sih dalamnya nggak kotor ya. Sepertinya sih agak karat ya teman-teman, karat atau debu, kita nggak tahu ya. Ini dia penampakannya. Oke, kita lihat dari penjepitnya ya ini ya. Ini kotor kuning-kuning. Oke, materialnya ini terbuat dari plastik. Mohon maaf ya, ini kurang fokus. Kemudian ini ada biasa pegas di dalamnya ya. Ini cukup kuat. Kemudian ini sama ya. Yang agak berbeda adalah bagian belakangnya. Jadi bagian yang ditempelkan di kisi-kisi AC ini itu terbuat dari ini ya. Terbuat dari karet nih. Ini bahannya karet. Ini agak sedikit kurang rapi potongannya ya. Kita kletek, nah bisa kita buang secara manual. Nah teman-teman bisa lihat ini kenyal ya, kenyal. Oke, memang bahannya seperti ini ya, cukup oke untuk harga 6 ribuan. Kemudian daya regangnya, nah seperti ini ya. Jadi kalau menurut kami sih cukup kuat ini.
Kemudian di bagian yang menempel ke handphone ini ada lapisan empuk ya. Jadi ini untuk mengurangi potensi kerusakan terhadap handphone kita. Untuk harga 6.000 ini cukup oke ya. Kemudian bagaimana aplikasinya? Teman-teman saksikan videonya ketika digunakan berikut ini. Oke, sekarang kita sudah ada di mobil. Kita coba barang yang ini ya, penjepit untuk kisi-kisi AC. Kemudian kita sudah siapkan handphone juga yang untuk prakteknya ya. Ini kita ada dua jenis kisi AC yang tersedia. Ini tipe bar gini. Kebetulan mobilnya ini pakai Grand Livina, jadi tipenya seperti ini. Yang kedua tipe kisi AC seperti ini ya. Kita lihat apakah bisa digunakan di kedua tipe ini. Oke, ini kita pakai satu tangan, jadi agak ribet. Kita matikan dulu, kita pasangkan dulu ya. Oke, jadi sekarang kita udah pasang ya. Ini kita pakai HP Nokia 8, layarnya 5,3 inch. Kemudian ini besarannya sih setara dengan HP 6 inch ya, karena ini layarnya tipe lama ya, bukan full frame yang masih 16:9. Kita coba di kisi-kisi tipe pertama ya. Coba pasangkan. Ini lubangnya ya. Nggak tahu nih apakah akan oke atau enggak ya. Kita coba masukkan. Oke, jadi ini sudah masuk. Jadi kita jepitkan. Kita tes ya. Ini apakah cukup kuat atau enggak. Kita coba goncang-goncangkan, tarik. Nah, ternyata ini agak ringkih teman-teman, nggak terlalu kuat. Ini agak ngeri kalau misalkan kita ada di perjalanan ya. Kalau saya sih nggak rekomen kalau untuk kisi-kisi yang model bar ini ya. Kalau kisi yang di atasnya kita coba juga ya. Ini nggak masuk, kisi yang di atas tidak masuk. Oke, ini simbolan saya sih kurang rekomen untuk kisi yang tipe ini, karena dia tidak terlalu mengikat kuat ya. Ini lepas nih, gampang sekali lepas. Kita coba kisi jenis kedua, kisi yang seperti ini ya. Oke, ini sudah menempel dan ini pun kurang kuat. Jadi secara overall mungkin kalau kondisinya diam ini oke, tapi kalau kondisinya kendaraan kita bergerak agak riskan untuk handphone kita. Sekian untuk video penggunanya ya. Oke, itu dia barang pertama kita, harganya 6.000. Build quality-nya cukup oke dan ketika digunakan juga berfungsi dengan baik. Kita lanjut ke barang yang selanjutnya. Hop, ini dia. Ini adalah handling untuk galon ya teman-teman ya. Jadi sekarang lagi viral bagaimana sih ngangkat galon supaya lebih simple, tidak menyebabkan cedera tubuh. Maka kita beli barang ini. Jadi harga untuk pegangan galon ini cukup mahal ya teman-teman. Ini Rp13.000 ternyata. Kita lihat build quality-nya saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau beli akan dapat produk yang seperti ini. Ini ada sedikit cacat di sini ya. Sedikit cacat di sini, kemudian yang lainnya mulus ya teman-teman. Kemudian ini secara kekuatan ini memang keras ternyata teman-teman ya. Jadi kalau bahannya keras seperti ini kita pede nih kalau mau ngangkat si galon pakai ini. Kalau enggak sih kita ragu ya. Oke, untuk 13.000 semoga awet dan harganya oke ya, dan kualitasnya juga harusnya oke. Seperti apa ketika digunakan? Teman-teman lihat video berikut ini. Oke, ini kita galonnya sudah ada sekarang. Biasanya kita mengangkat seperti ini, kemudian diangkat ya. Ini cukup susah gripnya. Kita coba pakai alat baru ini. Kita masukkan ya. Kita lihat apakah cukup nyaman atau tidak. Yup, ternyata bisa ya. Ini oke sekali. Bisa untuk mengangkat galon walaupun masih terasa berat dan agak sakit. Oke, barang yang kedua kita sudah cukup oke ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri.
bagaimana kita bisa ngangkat galon. Kita praktekkan ngangkat galon dan cukup oke ya. Barang yang ketiga dari kita adalah ini. Teman-teman bisa tebak apa kira-kira ini? Buat garuk-garuk atau untuk tatakan gelas? Bukan untuk itu semua. Jadi ini adalah spons silikon ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa pakai spons yang biasa lah ya, yang warna kuning hijau tuh, sekarang kita ditawarkan spons yang bahannya dari silikon. Jadi ini cukup lembut, harganya itu juga cukup murah, harganya hanya Rp6.000. Kita akan bandingkan dengan spons yang harganya 5 ribuan, kemudian kita lihat dari durability-nya atau keawetannya, apakah spons ini cukup worth it atau tidak ketika digunakan. Kita sekarang lihat dulu build quality-nya ya. Ini secara material, ini benar-benar lembut. Beneran, ini lembut sekali. Bisa dengarkan suaranya. Ini memang sangat lentur dan lembut di tangan. Kalau teman-teman lihat ini tangan tidak ada bekas-bekas bentol-bentol ya. Terkadang kalau kita terkena ini yang tajam-tajam ini kan suka bentol-bentol, tapi ini enggak terlalu ya. Jadi karena dia memang sangat lembut sekali. Kemudian ini materialnya full karet elastis ya. Ini ada gantungannya juga, jadi kita bisa simpan di gantungan paku. Oke, kemudian ini cuttingnya kurang oke, tapi nggak masalah, kurang oke. Kemudian ini, wah ini rapi sekali teman-teman ya. Wow, nah kita dekatkan. Nah ini memang sangat lentur sekali silikonnya. Untuk harga 6.000 ini cukup oke teman-teman ya. Kemudian bagaimana penggunaannya? Teman-teman lihat video praktiknya berikut ini. Oke, kita mau mempraktikkan menggunakan spons baru. Jadi kita sudah ada spons tadi ya, yang harganya Rp6.000. Spons sintetis dari silikon. Kemudian kita juga punya spons yang lama ya, seperti biasa ini spons yang ada di warung-warung. Kita rasakan bedanya. Ini kita pakai spons yang lama dulu. Ada dengar suara-suara ya, keset-keset. Nah seperti itu efek dari spons yang lama. Oke, kita cuci beneran ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita rasakan bedanya kalau kita pakai spons silikon. Ini barang yang berbeda. Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, ini memang cukup merangsang busa juga, merangsang busa dari sabunnya ya. Nah, ini lumayan berbusa dan jadi nyaman. Ada suara kesat-kesat. Wow. Oke, kita pakai cuci. Nah, ini efeknya agak berbeda. Kalau yang biasa kesat, ini permukaannya agak kurang menempel ke barang yang kita cuci ya. Tapi lumayan oke juga. Seperti ini, semoga tidak merusak ya. Kemudian kita bilas. Oke, overall oke untuk spons 6.000-an. Oke, itu dia video praktikum atau praktik bagaimana kita mempraktikkan menggunakan spons ini untuk mencuci ketika dibandingkan dengan spons yang biasa ya. Cukup oke, cukup mantap, dan tentunya kere hore. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Barang selanjutnya adalah ini. Kita beli sebuah kain microfiber. Ini harganya hanya Rp11.000 ya. Ini microfiber tentunya harusnya lembut sekali. Barang ini kita beli untuk ngelap biasa ya, ngelap kendaraan ya, baik mobil maupun motor. Secara build quality ini sangat lembut sekali teman-teman. Nah, lembut dan lembut. Kemudian di bagian sampingnya ini yang agak kurang microfiber tentunya. Bagian samping ini tentunya agak keras. Jadi teman-teman kalau gosok nanti usahakan bagian samping ini nggak menggesek permukaan dari kendaraan kita ya. Jadi gini nanti nih. Sret. Ini harganya 11.000. Lebarnya sekitar 25 x 25 dan kualitasnya cukup oke sekali. Ini mantap ya. Oke,
Oke, itu barang yang keempat ya. Barang yang kelima adalah ini. Cing cing. Ada yang bisa tebak, ini bukan toys yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah bola mesin cuci. Nah, bola mesin cuci ini kecil dan harganya sangat murah juga ya teman-teman. Harganya hanya 1.500 per biji. Jadi kita beli berapa? 5, harganya jadi 7.500. Oke, bahannya ini full karet ya teman-teman ya. Full karet dan sangat lentur. Agak keras, tentunya agak keras karena dia fungsinya nanti untuk membantu proses pencucian. Jadi ini akan saling bergesekan dengan pakaian kita ketika di mesin cuci. Ya, seperti ini. Build quality-nya tentunya kita nggak berharap potongan rapi atau apa. Namun secara penampilan ini sudah sangat oke sekali ya teman-teman ya. Tinggal bagaimana pengaplikasiannya, kemudian apakah memang bisa membantu untuk membuat pakaian kita lebih bersih ketika digunakan di mesin cuci. Teman-teman lihat videonya ketika digunakan berikut ini. Oke, sekarang kita mau coba bola-bola mesin cuci ini. Kita sudah punya cucian ya. Kita pause dulu, kita buka. Kita masukkan, ini cuma 5 ya, nggak tahu ngaruh apa enggak. Kita masukkan, kita lihat reaksinya ketika diputar. Awas. Oke, ya, pencet. Oke, apa yang terjadi dengan bola-bola itu? Jadi dia cuma ikut larut aja ya di dalam ya. Nggak tahu apa fungsinya maksimal atau tidak, tapi dia terlarut saja di dalam mesin cuci ya, hilang ya. Entah kemana dan apakah membantu, tidak bisa diukur apakah efeknya sudah bagus atau tidak. Oke, itu dia videonya teman-teman ya. Bagaimana pendapat teman-teman untuk bola mesin cuci ini? Apakah cukup oke? Meskipun kita tidak bisa melakukan pengujian secara saintifik ya, apakah efek dari bola ini membuat pakaian kita lebih bersih atau tidak. Namun setidaknya secara fisikal atau secara common sense, dengan adanya bola ini akan menambah daya gesek antar baju yang satu dan lainnya, sehingga kotoran yang menempel di baju akan mudah lepas. Begitu. Kita lanjut ke barang yang terakhir. Ini dia barang kita yang terakhir. Ini kebetulan kita beli case, dan inilah alasan kenapa ada 5 barang tadi. Jadi ceritanya sebenarnya kita hanya mau beli case ini yang harganya 7.500 untuk Nokia 8 kita. Namun setelah dicek, kalau kita cuman beli ini harga 7.500, ongkirnya 48.000, maka totalnya jadi 55.500. Rugi di ongkos kan? Akhirnya kita beli barang-barang tadi sehingga total dari barangnya menjadi 50.000 plus ongkir di 8.000, jadi 58.000. Selisih 2.500, tapi kita dapat barang yang lebih banyak. Itulah asiknya Tokopedia. So, barang yang menjadi alasan utama ini akan kita lihat seperti apa kita dapatnya ya. Oke, ini mereknya tentunya seperti biasa ya, autofocus leather case. Oke, bahannya cukup seperti biasa, autofocus. Tekstur belakang seperti kulit, kemudian ada stitch atau jahitan-jahitan sintetis. Ini enggak asli tentunya. Kemudian ini lubang untuk kamera dan mic-nya, bagian atas ada lubang cek. Kemudian di bagian bawah ada lubang USB Type-C, mikrofon, dan speaker. Di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Build quality-nya cukup oke, cutting-nya juga cukup oke. Hanya saja di bagian ini yang tipis-tipis ini melengkung, tentunya sudah sangat wajar. Bagian atas juga sini juga agak melengkung, tapi ini juga wajar karena materialnya memang tidak terlalu keras. Kemudian kita coba pasangkan di Nokia kita ya. Hasilnya adalah seperti ini.
Yup, itu dia barang edisi None episode 2 kali ini. Ada 6 barang yang kita beli kali ini. Semuanya cukup oke dan cukup kere hore. Harganya kere, kualitasnya hore dan cukup mantap. Link pembelian akan kami sertakan di kolom deskripsi untuk mendukung seller-seller baik yang menyediakan barang murah kere hore. Ahmad dari review kere hore undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.